Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah terus memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama dua macam nikmat yang sangat besar yang kita terima, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap peperangan yang dilakukan antara umat Islam dan orang-orang kafir selalu dimulai dengan perang tanding. Perang tanding itu antara satu dari umat Islam dan satu dari orang kafir. Mereka semacam duel itu ya, satu lawan satu. Maka di dalam peperangan tertentu ditunjuklah Ali bin Abi Thalib dari kalangan umat Islam melawan seorang peduel yang sangat tangguh dari orang kafir, yaitu Amr bin Abdul Wad al-Amiri. Amr bin Abdul Wad al-Amiri ini melihat musuhnya hanya seorang anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia menyeringai gitu ya, seolah-olah dia sudah yakin akan memenangkan pertarungan itu. Namun dalam pertarungan itu ternyata Ali memberikan perlawanan yang sangat sengit gitu ya. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ali berhasil merobohkan musuhnya, yaitu Amr bin Abdul Wad. Setelah musuhnya itu roboh gitu ya, Ali duduk di atas tubuh Amr bin Abdul Wad ini dan tinggal menebaskan pedangnya ke leher musuhnya, yaitu orang kafir. Di saat seperti itu, dalam waktu sekejap, Amr bin Abdul Wad al-Amiri ini meludah ke wajahnya Ali. Ali kaget sekali diludahi seperti itu. Dia tersentak, marah, lalu diam sejenak. Setelah itu perlahan beliau menyarungkan pedangnya lagi dan meninggalkan musuhnya. Musuhnya terheran-herannya dan bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak memenggal leherku? Padahal kamu tinggal sekejap saja kamu bisa melakukannya, karena saya sudah tidak berdaya." Pertanyaan yang sama seperti itu ditanyakan oleh para sahabat Nabi yang ada di peperangan itu. Maka Ali menjawab, "Semula katanya, aku berniat membunuh orang kafir itu untuk membela agamanya Allah. Namun setelah kamu meludah, saya menjadi marah," katanya Ali. "Dan saya khawatir saya membunuhmu. Kalau saya membunuhmu,
maka bukan saya lakukan karena Allah, tapi saya membunuhmu karena saya marah kepadamu. Dan saya tidak sudi membunuh seseorang, apalagi orang kafir, dalam kondisi dengan motivasi saya marah kepadanya. Saya hanya melakukan membunuh orang kafir itu hanya karena Allah, hanya karena membela agamanya Allah. Tak mampu berkata-kata, si musuh hanya bisa terdiam melihat kebijaksanaan dan keluhuran budi dari sahabat Nabi ini. Dan kita pun pasti terpesona apabila kita hadir saat itu. Ternyata Ali itu ingin membunuh musuhnya itu semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena membela agamanya Allah, bukan karena nafsunya sendiri. Terbukti begitu dia diludahi, dia tidak jadi membunuh. Karena karena takut. Dia khawatir dia membunuh orang kafir karena marahnya. Itu merupakan akhlak yang luar biasa ya. Akhlak yang luar biasa. Di saat perang pun Ali bin Abi Thalib masih punya etika. Apalagi di saat-saat dalam kondisi tenang ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita wajib meniru apa yang dilakukan Ali ini. Mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak bertindak karena nafsunya, dia hanya bertindak untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan menurut Nabi, menundukkan nafsu ini merupakan perang yang paling besar. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dan Nasai, Nabi bersabda, di saat Nabi dan para sahabat itu pulang dari perang Badar, Nabi mengumpulkan para sahabat dan Nabi bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari." Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang sangat besar. Mendengar itu para sahabat jadi heran ya. Betapa tidak heran ya. Di perang Badar itu ada 1.000 orang kafir dan umat Islam hanya 300 ya. Berarti 1:3 lebih. Dan alhamdulillah di saat itu umat Islam menang ya. Berkat pertolongan Allah. Itu dikatakan Nabi merupakan pertempuran atau jihad yang sangat kecil. Dan ada jihad yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Maka para sahabat heran dan mereka bertanya, "Wa ma jihadul akbari ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Faqala, Nabi menjawab, "Jihadun nafsi." Jihad memerangi hawa nafsu. Jadi nafsu marah kita perangi, nafsu gengsi kita perangi, nafsu ingin dipuji kita perangi, dan banyak lagi nafsu-nafsu yang lain yang harus kita perangi. Dan itu menurut Nabi merupakan perang yang lebih besar dibandingkan perang Badar ya, dibandingkan perang Uhud dan perang-perang yang lain. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk meniru apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, yaitu melakukan segala sesuatu, bahkan ingin membunuh orang kafir sekalipun di dalam sebuah peperangan, itu dia lakukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan karena nafsunya. Maka mari kita tiru hal-hal seperti itu. Misalnya apa? Di dalam memerangi hawa nafsu, satu saja yang kita perangi, satu ini dulu. Coba kita terus perangi, nanti setelah berhasil kita tambahi lagi. Misalnya apa? Ini aja yang nampaknya mudah ya, tapi pelaksanaannya selalu sulit. Butuh perjuangan keras, butuh pertolongan Allah, yaitu nafsu ingin dipuji.
Rata-rata kita itu kalau dipuji orang akan senang ya. Bahkan di saat dipuji sesuatu yang tidak ada pada diri kita ya, itu kita senang. Misalnya kita dipuji, kamu pandai itu. Padahal kita tidak pandai misalnya. Nah itu kita senang, padahal tidak benar ya. Pujian orang itu tidak benar. Dan itu kita nikmati gitu. Padahal kita di dalam sholat sehari semalam kita membaca apa? Quran surat 1 ayat kedua minimal 17 kali. Minimal 17 kali kita baca. Yaitu apa? Quran surat 1 ayat 2 yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kita mengakui bahwa apa? Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Yang berhak diakui itu yang berhak dipuji itu hanya Allah. Yang lain tidak ya. Yang lain tidak. Ini perhatikan artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada sedikit pujian pun kepada selain Allah. Itu kita ucapkan sehari semalam minimal 17 kali. Mengapa minimal 17 kali? Karena alhamdulillahirabbil alamin ini ada di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib kita baca di dalam sholat kita. Dan kita sholat fardu minimal 17 rakaat setiap hari. Berarti kita minimal membaca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Belum lagi kalau kita sholat duha, belum lagi kalau kita sholat ba'da, qoblah, atau rawatib ya. Belum lagi kalau kita sholat duha, sholat tahajud atau witir dan lain sebagainya. Maka ayat ini lebih sering lagi berarti kita baca. Berarti kita lebih sering lagi bersaksi bahwa apa? Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kenapa kita kok minta dipuji padahal kita tidak pantas untuk dipuji? Lalu mengapa kalau kita dipuji orang kita senang padahal apa? Kita tidak memiliki sesuatu yang dipujikan orang itu. Mengapa kita menikmatinya? Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar apa? Agar kita tidak menikmati pujian orang. Mari kita berusaha mulai sekarang, kita berlatih terus-menerus agar tidak mengharapkan pujian orang. Tidak mengharapkan pujian orang, tapi kita melakukan segala sesuatu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Maka agar kita tidak gampang minta dipuji, agar kita tidak menikmati pujian orang, maka mari kita coba dengarkan apa yang disabdakan Nabi di dalam Quran, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan bahwa suatu hari di samping Rasulullah ada seseorang yang memuji temannya. Jadi Nabi duduk bersama seseorang, lalu orang itu dipuji oleh temannya. Lalu Rasulullah mengingatkan, celaka kamu telah memotong leher saudaramu ini. Kalau ia mendengar, ia tidak akan senang. Kemudian Nabi melanjutkan, kalaulah kamu harus memuji temanmu ini, lakukanlah itu secara jujur dan objektif. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh berbohong. Memuji seseorang tidak boleh berbohong. Jadi kalau kita harus memuji orang lain, lakukan dengan apa? Dengan jujur. Itu sarannya Nabi. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh apa? Sesuatu yang tidak ada pada dirinya kita memujinya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita terus ingat hadis itu bahwa apa? Kalau kita memuji orang lain, kalau kita tidak jujur dengan apa yang kita katakan, berarti apa? Kita sudah menganggap bahwa kita sudah berbuat dusta untuk diri kita sendiri dan kita membahayakan orang yang kita puji. Sebab dia nanti bisa apa? Overacting, overestimate ya. Bisa sombong ya, bisa takabur dan lain sebagainya ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita harus memuji, sekali lagi kalau kita harus memuji, kita harus lakukan itu dengan jujur, penuh kearifan,
Dan kita yakini bahwa kita memuji itu tidak akan menimbulkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji Abu Bakar, pernah memuji Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi itu pujiannya adalah sesuai dengan apa yang ada pada diri Abu Bakar, apa yang ada pada diri Umar bin Khattab, apa yang ada pada diri sahabat. Tidak berlebih-lebihan. Ketika Nabi mengetahui kalau Abu Bakar selalu sholat witir sebelum ia tidur, jadi Abu Bakar itu punya kebiasaan apa? Sholat witir sebelum ia tidur, gitu. Sebelum ia tidur. Karena apa? Dia bilang apa? Khawatir tidak bisa bangun malam. Kalau nggak bisa bangun malam, dia tidak sholat witir. Maka Nabi memuji ya. Maka Nabi memuji Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang sangat berhati-hati. Gitu. Jadi dipuji oleh Nabi. Tapi sesuai dengan apa yang ada. Apa yang ada di Abu Bakar tadi itu. Abu Bakar selalu sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Khawatir nggak bisa bangun. Maka oleh Nabi dipuji. Abu Bakar ini termasuk orang yang sangat berhati-hati. Lalu Nabi mengetahui kalau Umar bin Khattab itu selalu sholat witir nanti di dini hari. Setelah apa? Setelah bangun tidur. Jadi Umar bin Khattab tidur dulu, setelah itu malam itu jam 2 atau jam 3 dia bangun, dan salah satu yang dia lakukan adalah sholat witir. Dia lakukan secara istiqomah. Maka Nabi mengetahui itu, Nabi memuji Umar. Wahai Umar, engkau adalah orang yang sangat kuat. Nah, luar biasa tuh Nabi ya. Luar biasa. Satunya dipuji, engkau sangat hati-hati. Satunya dipuji, engkau sangat kuat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita boleh memuji orang lain asalkan apa? Kita lakukan dengan objektif, kita lakukan dengan jujur, dan tidak membahayakan orang yang kita puji. Membahayakan maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai setelah kita puji orang itu menjadi sombong, menjadi takabur, dan lain sebagainya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk diri kita sendiri, agar kita tidak haus dengan pujian, agar kita tidak menikmati kalau ada orang memuji kita tidak menikmatinya, jadi segera kita lupakan. Maka kita harus mengenal diri sendiri. Jangan sampai kita GR ya. Jangan sampai kita GR. Kita misalnya tidak pandai, tidak hafal Al-Quran misalnya, tapi oleh orang-orang itu karena kita sering membaca Al-Quran yang berbeda-beda, kita dianggap oleh orang lain, dari puji orang lain kita hafal Al-Quran, lalu kita senang gitu ya. Padahal tidak, kita nggak hafal misalnya. Itu berarti apa? Kita sudah GR, kita overestimate. Lalu kita terus mengingat tadi itu, apa yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari semalam itu, bahwa apa? Segala puji hanya milik Allah. Kita tidak berhak dipuji ya. Nah, kalau kita dipuji, kita istighfar, ya Allah, bukan saya yang berhak dipuji, tapi Engkau. Jadi jangan kita nikmati ya. Kita nikmati. Mungkin sebagai manusia kita senang sebentar saja, 1 detik, 2 detik gitu. Setelah itu langsung istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, bukan saya yang layak dipuji, tapi Engkau. Atau meniru Nabi, meniru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memang salah satu sahabat yang luar biasa. Ketika dipuji orang, Ali bin Abi Thalib itu bilang begini, aku tidak sebagus yang kamu katakan. Enak tuh kalimatnya. Kalau kita dipuji, kita bilang seperti Ali bin Abi Thalib, aku tidak sehebat yang kamu katakan. Kita katakan seperti itu. Agar apa? Kita tidak menikmati pujian itu. Atau apa? Di kesempatan lain, kalau Ali dipuji orang lain, Ali malah berdoa begini, ya Allah, ampunilah aku atas perkataan mereka. Jadi pujian itu loh, membuat Ali minta ampun. Ya Allah, ampunilah aku atas pujian mereka. Gitu. Dan jangan engkau siksa aku gara-gara mereka. Jangan engkau siksa aku gara-gara pujian itu. Ya. Karena saya menikmatinya, karena saya jadi GR, karena saya jadi takabur, dan sebagainya. Jadi Ali berlindung kepada Allah. Jangan kau siksa aku karena perbuatan mereka. Berikan kepadaku kebaikan dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Jadi kita berdoa seperti itu bagus sekali kalau kita dipuji orang. Jadi ayo
kita mulai saat ini berusaha meniru Ali bin Abi Thalib, yaitu melakukan segala sesuatu bukan karena nafsunya, bukan karena egonya, tapi karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena ingin membela agamanya Allah. Jadi dengan seperti itu, kita meniru itu berarti apa? Kita sudah berusaha berperang melawan hawa nafsu kita. Salah satu yang harus kita perangi yaitu apa? Tidak mengharapkan pujian orang. Tidak mengharapkan pujian orang. Jadi kita lakukan segala sesuatu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi mari kita berusaha untuk menata hati kita agar kita bertindak bukan karena nafsu, tapi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nanti di kesempatan yang akan datang kita membahas lagi perang melawan hawa nafsu ini, yang lain lagi ya, yang lain lagi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.